Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kajian kita yang ini adalah berjudul 6 tingkatan jasmani dan rohani manusia. Yang ini diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ahli filsafat dunia tidak mengetahui ruh atau nyawa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkatan yang ke-6 wujud jasmani, begitu pula ia tidak akan mengerti tentang roh yang diperoleh seorang mukmin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkatan yang ke-6 ini, wujud rohani. Berkaitan dengan hal ini, mereka berupaya menempuh berbagai jalan. Banyak di antara mereka mulai memuja manusia yang memperoleh hembusan roh untuk rohaninya itu. Mereka mengira bahwa ia bukan makhluk lagi, melainkan Tuhan. Sementara itu ada pula sebagian di antara mereka ingkar terhadap adanya manusia yang bisa memperoleh roh untuk rohnya yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebenarnya orang yang berakal cerdas dengan cepat akan dapat mengerti bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya keunggulan di atas semua makhluk di permukaan bumi ini. Manusia memperoleh kepercayaan untuk menguasai semua makhluk. Manusia dipercayai untuk menguasai semua makhluk dan mendapatkan karunia akal, sehingga ia senantiasa haus pengetahuan dan kebenaran. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk dicintai dan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa ada orang bisa ingkar terhadap kenyataan bahwa manusia karena cinta sejatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mencapai tingkatan rohani tertentu, yakni tingkatan yang menggambarkan bahwa di atas cintanya terdapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti roh turun di dalam hatinya dan
menyirnakan semua kelemahannya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehubungan dengan tingkatan yang keenam wujud rohani, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 9. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Artinya bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang memelihara sholatnya. Demikianlah ketundukan, kerendahan hati dan pengabdian dari manusia mukmin yang abadi. Dengan demikian berarti ia telah memenuhi tujuan hidupnya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Dariyat surat 51 ayatnya 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Iya, memang tidak mungkin seseorang bisa beribadah dan bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala secara abadi tanpa adanya cinta yang sejati. Cinta yang dimaksud bukanlah cinta dari satu arah saja, melainkan kecintaan kolik dan kecintaan makhluk. Keduanya terpadu menjadi satu, sehingga seperti api listrik yang menyentuh orang mati rohaninya, kemudian mampu membakar semua kelemahan manusiawinya. Paduan dua cinta itu akhirnya menguasai seluruh bagian rohaninya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, demikianlah keadaan yang sempurna. Pada tingkatan yang kelima wujud rohani, manusia dapat melaksanakan semua amanat dan janji dengan sempurna pada kesempatan yang berbeda-beda. Adapun bedanya pada tingkatan rohani yang kelima, manusia hanya dengan pertimbangan takwa selalu memperhatikan baik amanat Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk maupun janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan sesama makhluk. Sedangkan pada tingkatan rohani yang keenam, karena makhluk pun semakin menggebu-gebu dan karena dorongan roh dari melaksanakan semua kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka dalam tingkatan
rohani ini dapat dicapai titik maksimal keindahan batiniah. Dapat dicapai titik maksimal keindahan batiniah yang sejajar dengan keindahan lahiriah. Sedangkan pada tingkatan yang kelima wujud rohani, karena roh yang tercipta dari cinta sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum merasuk dalam diri manusia, keindahan rohani juga belum dapat terwujud dengan sempurna. Namun setelah masuknya roh, maka segeralah nampak keindahan rohani dalam bentuknya yang sempurna. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu sampai di sini risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.